Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 AKL. Kemarin kalian sudah saya kasih soal tentang PD Buana yang transaksinya saya hilangkan dan saya suruh mengerjakan sampai ke neraca saldo. Keseluruhan kalian sudah mulai paham, dan ke depan tolong diputar kembali video yang ada di YouTube mulai dari awal daftar akun itu sampai ke penyesuaian. Nah, untuk video yang ini saya akan lanjutkan ke laporan keuangannya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan laporan keuangan PD Buana, dan nanti saya akan membahas sekilas tentang harga pokok proses dan harga pokok produksi menurut pesanan dan biaya-biaya yang ada di perusahaan manufaktur. Oke, langsung saja kita ke laporan keuangan PD Buana. Kemarin di video terakhir kita sudah membahas sampai di jurnal penyesuaian. Nah, dari pekerjaan kalian jurnal penyesuaian dari yang dokumen 1, 2, 3, 4, 5 keseluruhan sudah paham. Cuman untuk yang 5 kedua itu sebenarnya tidak di jurnal dulu ketika kalian membuat jurnal penyesuaian. Kapan membuat jurnal penyesuaian yang kelima kedua ini? Setelah membuat laporan laba rugi. Oke, langsung saja. Jadi setelah kalian membuat penyesuaian, kalian harus membuat namanya worksheet. Nah, kemarin sepertinya sudah membuat worksheet. Seperti biasa, trial balance-nya dimasukkan dulu. Ambil dari ini neraca saldo yang akhir, yang setelah buku besar. Tinggal copy saja kalau menggunakan Excel, tapi kalau menggunakan tulis tangan harus ditulis kembali. Setelah itu masukkan adjusting journal entry, tapi tanpa yang ke 5 kedua ini ya, tanpa ini. Jadi ini nggak bisa. Nah, ini nggak masuk ke worksheet, dan ini memang nggak harus dikerjakan dulu. Nah, setelah itu, setelah selesai memasukkan adjusting journal entry, kalian harus masukkan namanya adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi adjusting trial balance ini menyelisihkan antara neraca saldo awal, neraca saldo akhir maksudnya, yang setelah buku besar dikurangi atau ditambah dengan yang ada di penyesuaian. Oke, setelah itu dibagi menjadi dua, yaitu income summary dan balance sheet. Income summary ini digunakan untuk mempermudah menyusun laporan keuangan bagian laba rugi, dan balance sheet untuk menyusun laporan neraca. Nah, sebenarnya worksheet ini sunnah hukumnya, jadi nggak perlu dikerjakan, nggak apa-apa, dikerjakan juga nggak apa-apa. Dikerjakan itu toh untuk membantu kalian menyusun laba rugi dan neraca. Oke, langsung saja ke laba ruginya. Di laba rugi jangan lupa rumusnya dari awal SIL dulu. SIL dikurangi dengan COGS. COGS nanti ketemunya namanya laba kotor. Setelah laba kotor baru dikurangi semua beban, lalu ditambahkan dengan semua pendapatan, baru namanya laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk mencari laba bersih setelah pajak, cari pajaknya dulu, baru diselisihkan dengan pajaknya. Oke, langsung saja. Di sini data yang ada di SIL, di worksheet, SIL di sini SIL. Nah, ini terdapat di kredit SIL 51 miliar sekian. Nah, yang ada di debit ada retur dan diskon sekian jumlahnya ini ya. Jadi akun kontranya di sini adalah retur dan diskon. Akun yang normal adalah SIL dan ini freight, beban angkut, dan late fee atau beban keterlambatan pembayaran piutang. Nah, jadi yang ada di kredit nanti akan menambah, yang di debit akan mengurangi. Kita pindahkan ke laporan laba rugi. Masukkan SIL-nya 51 miliar sekian, lalu dikurangi dengan SIL diskon 59 juta sekian, kurangi dengan SIL retur 95 juta sekian, dan ditambah dengan freight collected 48 juta sekian, dan ditambah lagi dengan late fee collected
10 juta sekian. Hasilnya nanti adalah net income 51 miliar 243 juta 95 ribu rupiah. Oke, lalu berikutnya mencari COGS. Nah, di COGS ini biasanya ada beberapa komponen-komponen yang harus dicari. Dari persediaan awal ditambah dengan pembelian, tambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi dengan retur, dikurangi dengan diskonnya, lalu dikurangi lagi dengan persediaan akhir, gitu kan. Berhubung di soal PD Buana ini hanya ada COGS di sini ya, dan freak bid, maka yang dimasukkan COGS dan freak bidnya saja, tapi nominalnya diambil dari income summary, kolom income summary ini. Oke, langsung dimasukkan COGS nya 48 juta sekian, 48 miliar sekian maksudnya, dan freak bidnya 20 juta sekian. Nah, sehingga ketemu COGS nya sejumlah 48 miliar 967 juta 949.600 rupiah. Ini diselisihkan net sale atau net income nya dengan COGS nya, ketemulah namanya laba kotor 2 miliar 275 juta 145.400 rupiah. Nah, kita kembali lagi ke worksheet. Setelah kita sudah memasukkan HPP dan freak bidnya, lalu kita masukkan beban-beban yang termasuk beban operasi atau operating expense ini, dari wages sampai professional fee. Ini tinggal di copy saja, dipindah ke sini. Nah, ada wages, salaries, advertising expense, telepon, water, electric expense, store supplies expense, repair, maintenance expense, bad debt expense, depreciation, building dan lain-lainnya, insurance expense, late fee expense dan professional fee. Lalu ini kita jumlah, ketemunya 724.156.750 rupiah. Karena dia beban dan yang di atas ketemunya adalah laba kotor, maka labanya dikurangi dengan beban, ketemunya 1.550 juta 988.650 rupiah. Nah, berikutnya kita lihat lagi di worksheet, apakah masih ada di kolom income summary. Ternyata masih ada. Di sini adalah interest revenue, building rental revenue, dan interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Nah, 5 akun tersebut adalah golongan dari beban dan pendapatan lain-lain ya. Oke. Dan ke laba rugi kita pindahkan ke sini. Untuk yang pendapatan jelasnya menambah, untuk yang beban jelasnya dia akan mengurangi. Jadi disisihkan dulu, nanti ketemunya berapa. Nah, ketemunya sebesar 19.226.000 rupiah. Karena di sini positif, maka pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Otomatis di sini kan tadi masih ketemu laba kotor. Jadi laba yang ada di sini setelah dikurangi operating expense itu ditambahkan dengan net income before, tambahkan dengan order revenue and expense, maksudnya itu. Oke, ketemunya nanti adalah net income before tax atau laba bersih sebelum pajak, sejumlah 1.570 juta 214.650 rupiah. Karena dia adalah before tax, maka ada tag-nya ya. Kita tahu pajaknya dari mana? Tahu dari dokumen transaksi penyesuaian yang kedua ya, 5 kedua ya. Di situ ada koreksi fiskal. Jika koreksi fiskal tersebut adalah positif, maka dia akan menambah, dan jika koreksi fiskal tersebut adalah negatif, maka dia akan mengurangi. Oke. Yang menambah di sini adalah telepon, water, electric expense, repair and maintenance expense, bad debt expense, dan income tax expense, sejumlah ini ya. Dan yang negatif, koreksi negatif adalah interest revenue. Tuh, di pajak itu berbalik, pendapatannya diakui sebagai negatif dan yang bebannya diakui sebagai positif. Itu namanya koreksi fiskal. Oke. Nanti akan dibahas sama Pak Yunis di administrasi pajak ya. Silakan tanya jawab sama Pak Yunis nanti tentang koreksi fiskal. Oke. Hasilnya setelah ini diselisihkan, ketemulah hasil koreksinya 15.923.000
rupiah. Nah, berikutnya mencari taxable income atau PKP-nya. Nah, pendapatan kena pajaknya tinggal nambahkan saja pendapatan bersihnya ditambahkan dengan hasil dari koreksi fiskal, ketemunya 1.586.137.900 rupiah. Lalu dibulatkan ke bawah menjadi 1.586.137.000 rupiah. Nah, berapa tarif pajaknya sebenarnya? Nah, untuk mengetahui tarif pajak sebenarnya pada tahun ini, tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan adalah 25% dari laba fiskal pembulatan. Ini ya, corporate income tax expense 25% dikali laba fiskal pembulatan. Jadi ini yang sudah dibulatkan dikali 25% ketemunya adalah 396.534.250 rupiah. Net income after tax-nya diambil dari mana? Nah, kita kan sudah punya laba bersih yang sebelum pajak ini kan. Nah, jumlah potongan pajaknya kan ketemunya ini. Ini bukan laba bersih kita. Ini adalah PKP kita. Pendapatan yang kena pajak, ya. Pajaknya ini. Nah, jadi pendapatan yang ada di sini, pendapatan bersih kita yang sini 1.570.000.000, ini dikurangi dengan pajak yang harus kita bayarkan 25% itu tadi. Jadi totalnya laba bersih setelah pajak adalah 1.680.680.400 rupiah. Itu ya. Oke, itu untuk laba ruginya. Setelah itu barulah kita bisa menyusun namanya penyesuaian yang 5 ke 2. Corporate income tax expense kita taruh di debit karena dia adalah expense. Nah, nominalnya kita ambil dari laba rugi yang ini ya, potongan pajaknya. Setelah itu prepaid income tax kita taruh di sebelah kredit. Itu kita ambil dari worksheet. Di sini ada 78 juta prepaid income tax. Ya. Nah, ini kita taruh di sebelah kredit 78 jutanya. Nah, terus yang terakhir ada income tax at 29 ini payable 318 juta 534.250 rupiah. Nah, ini digunakan untuk pelaporan ke kantor pajak, jadi tidak ada pengaruh ke pencatatan worksheet itu ya. Oke, lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Permodalan di PT Buana dia menggunakan retain earning atau laba ditahan ya. Jadi nama laporan perubahan ekuitasnya adalah retained earning statement. Nah, kita cari retained earning awalnya. Retained earning 1 Januari 2019. Tahu dari mana? Tahu dari worksheet. Kita cari akun nomor 3 retained earning nih, 1.800.000 sebelah kredit. Nah, bener ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini 1.800.000. Nah, setelah itu ada penambahan selama satu periode sampai bulan Desember, akhir Desember, 31 Desember ini, yaitu kita mendapatkan net profit after tax atau laba bersih setelah pajak sebesar 1.173.680.400 diambil dari laporan laba rugi ini ya. Oke. Setelah itu kita cari pengurangannya. Ada enggak pengurangannya? Biasanya kan ada prive, ada dividen. Kita lihat di worksheet. Ternyata di sini ada namanya dividen yang di sebelah debit atau dia adalah akun kontra ini ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam perubahan ekuitas 90 juta. Nih. Sehingga total penambahannya adalah 1.83.680.400 ini ya. Ini total dari sini. Oke. Setelah itu ketemulah retained earning di 31 Desember 2019 atau yang akhir. Dari hasil ini
retained earning awal ditambah dengan penambahan 1 miliar berapa ini, ketemunya 2.883.680.400 rupiah. Oke, itu cara membuat laporan perubahan ekuitas. Berikutnya membuat neraca. Neraca hanya memindah saja dari worksheet yang bagian sini. Nah, bagian balance sheet ini. Oke. Kita masukkan cash in banknya sampai di in. Ini yang dia ada di aktiva, lancar dimasukkan. Setelah itu masukkan yang fixed asset, dimasukkan semua. Ingat ada akun kontra building accumulated atau akumulasi penyusutannya ya. Sehingga total current asset ini nanti ditambah dengan total fixed asset, ketemunya total aset 5.020.656.650 rupiah. Nah, setelah itu di liability. Di liability kita tinggal masukkan saja utang lancarnya apa saja atau current liability-nya. Di sini ada account payable dan lain-lain ini. Ketemunya total current liability 809.476.250 rupiah, dan ada utang jangka panjang yaitu Bank Mandiri Loan 352.500.000 rupiah. Sehingga total liabilitiesnya adalah 1.161.976.250 rupiah. Lalu kita masukkan equity. Equity yang belum dimasukkan di dalam worksheet adalah yang common stock karena dividen sudah ya. Retained earningnya kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Nih, retained earning yang akhir 2.883 juta ini. Ya. Sehingga ketemu total equity-nya 3.858.680.400 rupiah. Ditambahkan dengan total liability ketemunya 5.020.656.650 sehingga nanti balance hasilnya. Oke. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini dia menggunakan metode langsung ya, direct. Kalau direct kita langsung ambil dari jurnal-jurnal yang ada yang sudah kita buat ya, jurnal khusus yang sudah kita buat. Tapi kalau menggunakan indirect method itu nanti kalian harus membandingkan antara neraca saldo yang awal dengan neraca saldo yang akhir, selisihnya bagaimana. Kita ke direct method dulu. Oke. Arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas. Ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Operasi itu yang digunakan setiap hari-harinya perusahaan ya. Terus kalau investasi itu untuk ketika perusahaan ingin menginvestasikan dananya, dan pendanaan itu berasal dari hutang ya, yang memiliki jangka panjang, digunakan untuk menambah modal perusahaan. Oke. Kas 1 Desember dimasukkan dulu 1.027.982.500 ini dimasukkan, didapat dari neraca saldo ya. Kas itu adalah kas awal, jadi diambil dari neraca saldo sini. Nah, 127 tadi itu didapat dari ini, cash in bank ditambah petty cash, jadi semua cashnya. Lalu berikutnya ada sumber-sumber penerimaan lainnya, yaitu dari aktivitas operasi, itu yang harus didulukan. Yang awal kalian tulis adalah penerimaannya dulu, jadi penerimaan piutang. Penerimaan piutang nanti kalian hitungkan diambil dari cash in atau jurnal penerimaan kas ya, di jumlah semuanya total piutangnya berapa yang masuk ke kita. Dan hasil penjualan tunai didapat dari jurnal penerimaan kas juga. Dan penerimaan pendapatan bunga bank ini didapat dari penyesuaian. Lalu kita tambahkan total penerimaan ini 736.661.500 rupiah. Nah, untuk pengeluarannya itu kita ambil dari jurnal pengeluaran kas, dari cash out ya. Pembayarannya itu semua kita masukkan.
dan jangan lupa petty cash ya. Tuh. Pokoknya yang ada aliran uang keluar itu dimasukkan ke pengeluaran aktivitas operasi. Oke, diambil dari jurnal pengeluaran kas dan petty cash sehingga ketemunya 626.905.000 rupiah. Diselisihkan antara penerimaan dan pengeluaran, ketemunya kenaikan kas dari kegiatan operasi sejumlah 109.756.500 rupiah. Ya. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, investasinya di perusahaan PT Buana hanya ada satu, penerimaan sewa gedung. Gedung itu adalah aktiva tetap. Jadi investasi itu kita ambil dari penerimaan sewa gedung. Terus kalau kita misalkan membeli peralatan, membeli menjual ya, menjual peralatan dan menjual kendaraan. Nah, intinya yang aktiva tetap itu adalah aktivitas investasi. 9 juta didapat dari jurnal penerimaan kas, dicari penerimaan sewa gedungnya sehingga dia ada kenaikan di aktivitas investasi 9 juta. Yang terakhir adalah aktivitas dari pendanaan ya. Pendanaan ini diambil dari utang jangka panjang dan pembayaran dividen. Nah, ketika kita membayar itu nanti akan terjadi penurunan dalam kegiatan pendanaan sejumlah ini ya 93.900.000 rupiah. Nominalnya kita dapat dari jurnal pengeluaran kas dua-duanya ini. Oke. Sehingga kita selisihkan dari kas awal ini di sini ditambah dengan kenaikan kas dari kegiatan operasi tambah dengan kenaikan kas dari kegiatan investasi lalu dikurangi dengan penurunan kas dari kegiatan pendanaan sehingga ketemunya kas di akhir 31 Desember ini 2019 harusnya ya, sehingga ketemunya kas di akhir 31 Desember 2019 adalah 1.052.839.000 rupiah. Kita cocokkan dengan yang ada di neraca di sini. Nah, sejumlah cash in bank ditambah dengan petty cash. Oke, itu penjelasan dari laporan keuangan PT Buana. Berikut adalah sekilas tentang perusahaan manufaktur ya. Nah, kemarin saya kasih tugas juga harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Jadi ada dua metode dalam penghitungan dalam penghitungan harga pokok produksi yang ada di perusahaan manufaktur, menurut pesanan dan menurut proses. Jadi kalau pesanan itu by order aja, kalau ada pesanan dibuatkan. Tapi kalau proses, perusahaan itu setiap saat dia melakukan proses produksi meskipun tidak ada pesanan, karena dia nantinya produknya akan disalurkan ke toko-toko atau ke perusahaan lain yang akan menjual produk tersebut, gitu ya. Ini siklus dari pembuatan produknya. Jadi awalnya dari pembelian, yang dibeli adalah bahan bakunya, masuk ke gudang bahan baku, setelah itu diolah ke pabrik, nanti akan jadi produk dalam proses. Misalkan ada 2 departemen, dia akan masuk ke departemen 2 dulu, baru ke produk jadi. Tapi kalau hanya 1 departemen, dia langsung jadi produk jadi, langsung dikirim ke gudang barang, itu ya. Siklus akuntansi biaya. Yang pertama, kita harus menentukan harga pokok bahan baku yang dibelinya berapa dulu. Setelah itu penentuan harga pokok bahan baku yang akan dipakai berapa jumlahnya. Setelah itu ada tenaga kerjanya, tenaga kerja langsung ini kita siapkan juga berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola bahan baku sejumlah sekian ini gitu. Lalu di sini juga ada biaya overhead pabrik. Berapa sih listrik, air, dan telepon yang dibutuhkan, terus untuk mesin-mesinnya itu, penyusutannya itu butuh berapa sih untuk melakukan produksi tersebut. Itu dikumpulkan di sini menjadi namanya pengumpulan
biaya produksi. Sebentar. Nah, barulah membuat namanya laporan harga pokok produksi. Di sini penentuan harga pokok produk jadi. Nah, ketemulah BEP atau yang namanya break even point, harga jualnya nanti berapa, itu ya. Berikutnya di sini ada metode pengumpulan biaya produksi. Nah, ini ya dibagi menjadi dua, ada pesanan dan ada proses dari pengumpulan biaya produksi ini. Cara garis besar cara memproduksi dapat dibagi dua, produksi atas dasar pesanan dan produksi massal, itu ya. Kalau pesanan ini jika ada pesanan aja. Nah, kalau yang di produksi massal itu yang dia selalu memproduksi. Nah, contohnya kalau diproduksi berdasarkan pesanan itu misalkan perusahaan kereta api, perusahaan pesawat, dia akan membuat pesawat atau membuat kereta api jika ada pesanan saja. Kalau tidak ada pesanan, dia tidak akan membuatnya. Nah, kalau yang di harga pokok proses, contohnya dia adalah produksi gula. Nah, dia itu selalu memproduksi karena adalah kebutuhan setiap hari-hari oleh masyarakat. Jadi meskipun tidak ada pesanan, gula selalu diproses dan selalu diproduksi. Itu contohnya. Metode penentuan biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu full costing dan variable costing. Full costing itu semuanya dijumlah, kalau variabel hanya biaya variabelnya saja. Ini ya. Nah, jumlah semuanya BOP, BTKL dan BDK dan BBP, sehingga ketemunya harga pokok produksi, nanti ditambah dengan biaya-biaya komersial lainnya seperti administrasi umum dan marketingnya. Ketemulah total harga pokok produknya. Jika variabel hanya yang berperilaku variabel saja yang dihitung di dalam biaya produksinya, tapi tetap nanti ada biaya-biaya lainnya. Nah, di sini yang masuk hanya ini ya, biru, hijau dan biru muda. Biaya bahan baku, tenaga kerja dan BOP yang variabel, yang tetap tidak. Nah, ini masuk di sini. Nah, ketika sudah masuk di dalam sini, dalam proses, barulah BOP yang tetap dimasukkan. Nih. Sehingga ketemulah total harga pokok produk. Alur dari biaya. Dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik diproses ke dalam barang dalam proses. Nih. Lalu dia nanti akan dibuat menjadi persediaan barang dalam proses atau setengah jadi ya ini, atau langsung dibuat menjadi persediaan produk jadi. Ini nanti diolah ke departemen 2 baru masuk ke gudang barang. Kalau yang ini persediaan produk jadi langsung dimasukkan ke gudang barang. Tuh. Ini bentuk gambaran dari laporan harga pokok produksi. Jadi ada biaya produksi dimasukkan semuanya, totalnya berapa, persediaan BDP awal menambah, biaya tersedia untuk diproses, nanti hasilnya setelah ditambah BDP awal, ketemunya nanti persediaan BDP akhir dikurangi nih ya, dikurangi BDP akhir, ketemunya harga pokok produksi. Jadi hampir sama untuk mencari HPP yang ada di perusahaan dagang. Nih gambarannya. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk hari ini. Silakan kalian catat apa yang saya omongkan ini, dan silakan kalian pahami laporan keuangan tadi. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya di forum Google Class. Untuk absensi silakan screen video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.